kembali lagi bersama saya Andika Lasut. Kalau di video kemarin saya membahas mengenai cara kerja dari mesin pendingin, khususnya AC split. Dan kalau saat ini saya akan membahas cara mengisi dan membuang freon pada mesin pendingin, khususnya AC split. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis yang ada pada gas freon atau refrigeran yang ada. Jadi yang pertama itu freon R22, yang kedua freon R32, yang ketiga freon R410A, dan yang keempat freon R290. Jadi itu keempat jenis freon yang biasa digunakan atau populer digunakan sebagai gas pendingin pada AC split. Dan saat ini langsung saja kita membahas bagaimana cara mengisi dari freon untuk AC split yang ada. Oke, yang pertama tentunya kita menyediakan peralatan dan bahan yang akan kita gunakan. Dan di sini peralatan yang bahan yang akan kita gunakan tidak banyak. Yang pertama kita memerlukan manifold. Nah, di sini manifold ini berfungsi untuk mengukur tekanan yang ada. Terus yang kedua kita membutuhkan tang ampere. Nah, di sini tang ampere digunakan untuk mengukur arus yang ada pada AC tersebut. Dan yang ketiga obeng. Yang keempat kunci Inggris. Yang kelima kita menggunakan refrigeran atau freon itu tersebut. Jadi sesuai dengan jenis yang akan kita pakai, kita gunakan itu. Oke, selanjutnya yang pertama kita hidupkan AC terlebih dahulu. Jadi posisi AC harus dalam kondisi aktif atau kondisi jalan. Terus yang kedua, bawa semua peralatan yang ada ke bagian outdoor yang terpasang. Jadi kita bawa peralatan kita untuk di bagian outdoor. Terus yang ketiga, tunggu beberapa saat sampai unit outdoor menerima suplai dari unit indoor. Terus yang keempat, buka menutup terminal kabel suplai outdoor menggunakan obeng. Terus yang keempat, pasang tang ampere ke salah satu kabel power yang ada di bagian unit outdoor. Terus yang berikut, kita buka tutup service valve pada pipa besar atau pipa 3 jalan dengan menggunakan kunci Inggris yang ada. Terus yang selanjutnya kita pasang selang manifold tekanan rendah yang berwarna biru. Jadi ingat, selang yang berwarna biru pada service valve pipa besar. Kemudian posisi selang warna biru adalah di sebelah kiri dari manifold. Jadi ingat-ingat, kita menggunakan selang berwarna biru dan posisi selang itu berada di sebelah kiri dari manifold yang ada. Terus selanjutnya pasang selang manifold warna kuning. Jadi kita ambil selang manifold yang warna kuning, kemudian kita pasang pada tabung freon yang ada. Dan posisinya itu terletak di tengah manifold. Jadi posisinya di bagian tengah. Terus berikut, pastikan semua keran pada manifold itu tertutup rapat. Jadi sebelum kita akan lebih lanjut, kita periksa kembali dan pastikan semua keran yang ada itu tertutup dengan rapat. Terus yang berikut, buka katup keran pada tabung freon. Nah, kita buka katup keran yang ada pada freon itu tersebut. Nah, jika manifold yang digunakan adalah manifold dengan tekanan yang rendah atau warna biru dan tekanan tinggi warna merah, kita buka keran warna merah perlahan-lahan untuk membuat sedikit freon. Nah, di sini lalu kita tutup keran warna merah dengan rapat kembali. Jadi kita buka keran yang warna merah dengan tujuan untuk membuat sedikit freon, dan kemudian kita akan tutup kembali keran warna merah, kita tutup dengan rapat. Jadi kita tutup dengan rapat-rapat, dan ini bertujuan untuk membuang udara yang terjebak pada manifold agar sistem dapat sepenuhnya diisi oleh freon. Jadi di sini tujuannya agar supaya freon bisa terisi penuh. Jadi kita mengeluarkan
udara yang terjebak di dalam manifold itu. Dan selanjutnya perhatikan tekanan pada jarum manifold warna biru. Jadi kita perhatikan tekanan jarum pada manifold yang warna biru itu, dan kita juga memperhatikan arus kerja dari kompresor yang dibaca oleh tang ampere yang sudah kita pasang tadi. Dan di sini standar tekanan normal untuk freon, kita ambil contoh untuk freon R22 adalah 55 sampai 80 PSI. Nah, sedangkan maksimal arus kerja pada AC dapat dilihat di bagian nameplate yang ada. Dan di situ nameplate itu ada di bagian outdoor, jadi boleh kita cek. Dan itu biasanya ketika orang menambah freon pada unit AC, usahakan itu tidak melebihi dari arus maksimal yang tertera pada nameplate. Karena ketika terjadi berlebihan, maka di situ akan terjadi overload di bagian kompresor. Jadi kompresor akan terjadi overload. Nah, di sini biasanya untuk AC 2PK yang memiliki arus kerja itu biasanya 7,2 ampere. Nah, di sini ketika kita akan menambah freon sampai arus kerja itu biasanya mencapai 6,8 atau 6,9 ampere. Jadi kita tidak mengisi gas freon itu sampai pada maksimal 7,2, tapi kita mengisi itu di bagian 6,8 atau 6,9 ampere. Ini bertujuan agar sirkulasi AC yang dapat berubah-ubah dan dapat untuk mengantisipasi agar tidak terjadi overload. Selanjutnya pada langkah pengisian freon, jika tekanan AC dan arus kerja AC itu kurang, maka kita perlu untuk menambah freon ke dalam sistem dengan cara membuka perlahan-lahan keran warna biru pada manifold, kemudian tutup kembali setelah beberapa saat. Jadi di situ kita lakukan buka tutup keran untuk warna biru. Jadi warna biru dengan jeda waktu yang singkat. Jadi menggunakan jeda waktu yang singkat. Ini bertujuan untuk menjaga sirkulasi AC dan menjaga agar freon pada tabung itu tidak cepat beku. Jadi di sini membantu untuk memperlambat freon agar tidak cepat menjadi beku. Dan selanjutnya setelah pengisian sudah selesai atau sudah sesuai standar, tutup keran biru manifold dan juga keran pada tabung freon. Jadi kita tutup kembali keran warna biru pada manifold dan keran pada tabung freon yang sudah kita buka tadi. Kemudian perhatikan beberapa saat dan cek kembali tekanan dan arus kerjanya, karena apabila melebihi kapasitas maka kita kurangi tekanan dengan membuang sedikit freon pada sistem AC itu. Dan selanjutnya kita lepas selang manifold pada service valve dan tutup service valve dengan penutupnya. Dan kemudian dengan ini pengisian freon itu bisa dikatakan berhasil atau selesai dengan baik. Jadi itulah bagaimana ketika kita cara untuk mengisi freon pada AC split. Dan saat ini saya akan membahas bagaimana cara membuang freon. Yang pertama tentunya kita menyiapkan peralatan yang akan kita gunakan, yaitu di sini hanya menggunakan kunci L dan juga kunci Inggris. Jadi kita gunakan dua alat ini saja. Jadi yang pertama kita buka penutup dari keran menggunakan kunci Inggris. Kita buka penutup yang ada pada masing-masing pipa yang kecil dan pipa yang besar. Kita buka penutup kerannya. Setelah kita membuka penutup kerannya, kemudian kita buka kerannya. Jadi kerannya ada di dalam menggunakan kunci L. Jadi di situ kita menggunakan kunci L, kemudian kita buka kerannya sampai mentok. Jadi kita putar terus sampai memang udah pas, udah habis. Jadi kita buka, dan ingat pembukaan ini dimulai dari pipa yang kecil. Jadi mulai dari pipa yang kecil dulu kita buka. Setelah sudah, lanjut di membuka keran di pipa yang besar. Kalau sudah, di situ
ada bagian pentilnya, dan di situ kita tekan saja pakai, boleh menggunakan tangan ataupun alat lain. Jadi ketika kita tekan pentilnya di situ, maka freon akan dengan sendirinya keluar. Jadi itulah cara untuk membuang freon atau mengeluarkan freon. Jadi sekian dari video kali ini mengenai cara mengisi freon dan cara membuang freon pada AC split. Sekian dan terima kasih.